Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah masuk ke bab ketiga ya. Setelah PTS, materi berikutnya yang dibahas adalah induksi magnet. Maksudnya induksi magnet adalah jadi salah satu pembuatan magnet ada yang dengan cara induksi. Yang mana induksi diartikan adalah kawat lurus yang diberi listrik di ujung-ujungnya. Jadi ada aliran arus mengalir di sana. Nanti akan menghasilkan medan magnet. Nah, jadi perbedaannya apa induksi magnet dengan lain-lainnya? Kan cara membuat magnet ada beberapa ya. Yang pertama, cara membuat magnet itu ada dengan cara digosok. Dua, didekatkan. Ketiga, dengan cara induksi atau diberi aliran listrik berupa listrik DC. Oke. Nah, kenapa yang dipelajari hanya induksi magnet? Karena kalau digosok atau didekatkan, nilai dari besaran kekuatan magnetnya tidak dapat terdeteksi dengan baik. Harus menggunakan alat ukur, jadi tidak bisa kita prediksi. Nah, kalau induksi, jadi untuk pembuatan industri atau pabrik yang magnet yang digunakan, itu harus tahu berapa kekuatan magnet yang diberikan agar tidak memberikan radiasi yang merugikan kepada orang-orang. Nah, oleh karena itu ini dipelajari. Nah, oke, langsung aja. Pertama, induksi magnet. Yang paling umum adalah induksi magnet pada sebuah kawat lurus. Pertama, pada kawat lurus. Pada kawat lurus. Nah, ini ada kawat lurus. Ini arah arusnya ya, arah arusnya ke atas misalkan. Nah, untuk mencari besar medan magnetnya atau induksi magnetnya, itu kita bisa memakai B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Gimana? B adalah nilai induksi magnet. Mu 0 adalah permeabilitas. Satuan induksi magnet adalah Tesla atau disimbolkan dengan T. Permeabilitas bahan. Oke, lanjut ya. Di mana nilai permeabilitas bahan itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 WB. Satuan gak usah saya tulis deh, nanti biar kalian gak bingung. Saya ditanyain satuan mulu soalnya. Pokoknya ini nilainya, nanti satuan akhir dalam Tesla. Ini nilai permeabilitas hampir selalu seperti ini, tidak berubah ya. Kecuali ada permeabilitas campuran, cuman untuk SMA saya tidak kasih, karena itu nanti kalau kalian yang masuk ke teknik akan belajar itu. Terus lanjut, I adalah kuat arus. Dimana kuat arus satuannya adalah ampere. Terakhir adalah A itu jaraknya. Maksudnya jarak. Jadi jarak dari kawat tersebut terhadap titik yang bakal kita tinjau kuat magnetnya. Jadi kalau misalnya di titik P, kuat magnet kawat ini adalah berapa? Gitu. Jadi jaraknya tetap dalam satu internasional yaitu meter. Nah, yang jadi pembeda di sini ada penentuan arah. Penentuan arahnya itu kita menggunakan sebuah aturan yang disebut right hand rule.
aturan tangan kanan. Right hand rule, aturan tangan kanan. Contoh, kuncinya pertama, ibu jari atau jempol itu adalah arah arusnya. Jadi arah ibu jari kalian itu akan menentukan arah arusnya. Terus jari lain itu ke arah titiknya. Contoh, misalkan arahnya ke atas, titik yang ditinjau di titik sini. Ibu jari ke atas ya, arah jari lainnya ke kanan. Berarti kita buka begini kan, ibu jari ke arah arus, arah jari lainnya ke arah titiknya. Karena arah titiknya ada di sebelah kanan kawat ini, jadi saya buka ke arah kanan. Yang kamu lihat apa? Punggung atau telapak? Punggung tangan atau telapak tangan? Punggung atau telapak? Kalau yang kamu lihat punggung, berarti arah medannya itu masuk bidang atau menjauhi pembaca. Kalau yang kamu lihat telapak, berarti dia keluar atau mendekati pembaca. Sekali lagi, arahnya ke atas, terus arah jari lainnya ke titik P. Berarti kebukanya yang kamu lihat adalah punggung. Kalau punggung berarti arah induksi magnetiknya adalah masuk ke bidang atau menjauhi pembaca. Lalu gimana kalau sebaliknya? Misalkan titiknya di sini, titik Q. Berarti terhadap titik Q, berarti jempol ke arah atas. Terus yang lainnya di mana? Sebelah kirinya kan? Berarti kalian buka jari kalian ke arah titiknya. Yang kamu lihat telapak, berarti dia mendekati pembaca atau kalian, yang berarti dia keluar bidang. Oke. Pertama pokoknya jempol dulu diarahkan sesuai dengan arah arusnya, baru P-nya. Kalau misalkan ditulis arah arus listrik ke arah timur berarti kemana? Ke kanan, ya kan? Ke kanan. Terus titiknya di mana? Di atas apa di bawah? Kalau di atas ya udah buka ke atas. Kalau ke bawah bukalah ke bawah. Oke? Biar mudah, selalu arahkan ke bukunya aja. Jadi kalau misalkan arah bukunya ini kan ke atas nih, berarti ke sini. Bukalah ke titik P. Kalau misalkan titik P, kalau ke titik Q buka ke arah titik Q. Oke. Nah, selain pada kawat lurus, ada juga pada kawat melingkar. Nah, pada kawat lurus efek yang ditimbulkan kan akan membentuk seperti sebuah lingkaran sebenarnya. Nah, sebuah lingkaran. Makanya kenapa ininya dua pihak? Karena membentuk sebuah lingkaran yang berarti seperti keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu kan 2pi A atau R. A itu ini. Jarak titik I, jarak kawat ke titik P. Itu adalah A-nya. Oke. Lalu pada kawat melingkar, pada kawat melingkar kan seperti ini contohnya ya. Nah, kawatnya melingkar, nggak ada iniannya, kita buat misalkan arahnya seperti ini misalkan.
Nah, pada kawat melingkar mencari induksi magnetiknya berbeda dengan kawat lurus, hanya tidak ada pi-nya. Jadi cukup 2A. Nah, tapi ini kalau kawatnya melingkar seutuhnya. Bagaimana dengan kawat yang setengah seperti ini? Terhadap titik P ya, misalkan. Kalau melingkar hanya setengahnya, berarti nilai B-nya itu dikali setengah. Kalau bentuknya setengah seperti ini. Kalau bentuknya seperempat, terhadap titik P, ini anggap aja ini seperempat lah ya. Kalau seperempat ini berarti yang kita pakai adalah 1/4. Nah, pun berikutnya. Lalu bagaimana kalau misalkan yang dipakai sudut? Kalau yang dipakai sudut misalkan. Oh, sorry. Kalau yang dipakai sudut misalkan seperti ini. Oke, misalkan begini. Nah, 60 derajat itu adalah bagian lingkaran yang hilang. Berarti bagian kawat yang melingkar ini berapa? 360 dikurang 60 berarti 300. Berarti B-nya sama dengan mu0I per 2A dikali 300 per 360. Jadi kawatnya melingkar berapa per 360? Kalau setengah berarti 180 per 360. Disederhanakan jadi 1/2. 90 derajat per 360 disederhanakan menjadi 1/4 dan berikutnya. Jadi kalau dalam bentuk ini seperti ini kelihatan setengah, ya udah setengah. Kalau 1/4 ya 1/4. Kalau ada sudutnya, berapa lingkaran itu membentuk sudutnya? Bukan sudut yang ditulis. Hati-hati jangan kekecoh. Kalau seperti ini malah dikurang dulu, 360 kurang 60 300. Berarti yang kita pakai 300-nya bukan 60. Karena kawat tersebut membentuk 300 bukan 60. Oke, lalu gimana kalau misalnya menentukan arah pada kawat melingkar? Sama aja sebenarnya. Misal, ini arahnya di sini ya. Berarti ke arah sini kan, ke arah kanan. Kalau ke arah kanan bagaimana? Ke arah kanan ya udah jempolnya ke arah kanan. Titiknya ada di mana? Titiknya ada di bawah. Oke, tangan kanan, sorry agak susah kalau di HP. Tangan kanan buka ke arah bawah. Yang kamu lihat apa? Punggung apa telapak? Punggung. Berarti dia masuk ke bidang atau menjauhi pembaca. Sama aja cara ngebacanya ya. Tinggal tentukan arahnya baru dan lain-lainnya. Oke. Untuk materi pertama cukup sampai di sini aja. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan bertanya langsung ke saya. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.